Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, jemaat Tuhan yang kami kasihi di seluruh wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Sapaan Teduh, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, ketika Engkau membangunkan kami di pagi hari ini, Engkau selalu memberikan kami kehidupan yang baru, semangat yang baru. Kami akan menjalani hari, Tuhan tuntun kami, Tuhan temani kami, supaya kami boleh selalu semangat, termotivasi. Walaupun begitu banyak pergumulan, persoalan yang kami hadapi, terkhusus dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami, selalu menjaga kami. Kami akan terima firman-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kami kasihi, GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun Anda berada dan yang menyaksikan kanal YouTube GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini, firman Tuhan yang sampai pada kita di hari yang indah ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan menguatkan kita bahwa dari Ibrani 11 ayat 3 tadi, ini suatu hal yang luar biasa, lompatan iman yang luar biasa. Karena surat Ibrani ini memang kalau namanya saja kita sudah pasti mengerti. Kita yang mungkin tidak berlatar belakang teologi pun kita mengerti bahwa ini surat Ibrani artinya surat yang ditujukan atau yang diperuntukkan bagi orang Yahudi di perantauan. Seperti itu. Surat yang ditujukan, yang dialamatkan bagi orang Yahudi di perantauan. Jadi memang surat Ibrani ini dari pasal 1 sampai pasal 13 ini semuanya berkaitan ataupun dekat sekali dengan gaya hidup orang Israel. Karena orang Israel itu memang mendasarkan kehidupannya dalam teologi keimaman. Artinya memang mereka sangat menghormati sekali imam. Maka surat Ibrani ini lebih fokus tentang keimaman Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai perantara, sebagai jembatan bagi kita. Seperti itu. Kalau kita pahami imam itu adalah jembatan antara manusia yang satu ke hadapan Allah. Seperti itu. Artinya imam itu adalah mendoakan manusia ke Allah. Jadi dia sebagai juru syafaat. Jadi Yesus Kristus dalam pemahaman surat Ibrani ini memberikan tekanan tentang keimaman Yesus itu. Jadi dia sebagai penengahnya, sebagai juru syafaatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa iman tidak melulu harus melihat dari apa yang kita lihat. Seperti dalam arti kata seperti ini, beriman ataupun percaya bukan harus dilihat dulu. Tidak. Kenapa Thomas masih dalam konteks beriman itu ketika dia melihat? Karena memang mungkin saja saya menafsirkan artinya dia masih terkurung dalam pola-pola orang Yahudi yang tidak melihat dari hal-hal yang biasa seperti itu. Kalau orang pada saat itu melihat dari hal-hal yang luar biasa karena tidak pun dilihatnya dia percaya kepada Yesus. Hari ini kita, walaupun kita tidak melihat Yesus, walaupun belum kita lihat mujizat, walaupun belum kita lihat kuasa Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini, tapi karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Artinya firman Allah itu yang menumbuhkan iman percaya kita. Artinya firman Allah itu yang menguatkan kita, yang menambahkan imun tubuh kita, yang memberikan motivasi bagi kita, yang memberikan semangat, yang memberikan jalan keluar bagi kita. Saya tahu mungkin banyak di antara kita, jemaat kami di wilayah Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada, bahwa Pak Pendeta sekarang ini sulit sekali Pak Pendeta, susah sekali, bahkan ekonomi pun sulit, pekerjaan pun tidak menentu.
apa segala macam. Tapi hari ini kita mau dikuatkan, disapa oleh firman Tuhan bahwa karena iman kita mengerti, karena kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Iman itu bukan berarti iman yang membabi buta, bukan berarti iman yang melompat dalam gelap, dalam arti kata asal percaya-percaya saja. Tidak. Artinya iman itu menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan kasih tahu seturut dengan logika kita dan perasaan kita, sehingga perasaan kita penuh dengan hal-hal yang positif, logika kita juga penuh dengan hal-hal yang membangun, yang termotivasi dalam kehidupan kita, bahwa kita yakin seperti lagu, di seberang badai ada pelangi. Saya suka sekali dengan lagu Pendeta Albert Purba. Pendeta Albert Purba yang sekarang melayani di Jerman. Di seberang badai ada pelangi. Ketika selesai air bah, Allah memberikan tanda bagi Nuh lewat busur pelangi. Setelah selesai badai ini, kita pasti akan melihat lebih luar biasa lagi kasih setia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak sekedar melihat, harus melihat dulu apa segala macam, tapi kita lihat di sini bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Seperti itu. Hari ini mau mengatakan bahwa kalau orang Yahudi dilihatnya dulu baru dia percaya, hari ini dalam kuasa Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus itu sendiri, yang tidak kita lihat itu diarahkan oleh Tuhan kita itu, supaya kita bisa memahaminya dengan baik, bahwa Allah akan menjadikan semuanya menjadi luar biasa dalam hidup. Bahwa kita ini adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita ini adalah buatan-buatan Allah yang luar biasa, sehingga kita dicipta dari mahakarya yang luar biasa, dari kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Maka kita bisa menjalani hidup kita secara luar biasa dalam hidup ini. Jadi mari jalanilah hidup ini seperti biasa, walaupun sekarang sudah mungkin harus new normal life. Saya tadi ada dengan mamre kita baru Mergana, lanai banci sada perburihan, saya campur-campur bahasanya ya. Lanai banci sada perburihan melala taneje panditanina. Kalau selama ini mungkin kita belum bisa membiasakan diri seperti itu, mari kita belajar bahwa melalui iman, melalui kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin diberikan sudut pandang yang baru, bekerja dengan sudut pandang yang baru, berpengharapan dengan sudut pandang yang baru, melihat karya Allah dalam new normal life ini dengan sudut pandang yang baru, bahwa kita bisa, pasti bisa. Jemaat GBKP Klasik Jakarta Kalimantan pasti bisa, pasti akan mampu melewatinya dengan baik dan benar. Ya, kita semua tertekan, tidak ada yang tidak tertekan, tapi kita bisa melewati itu. Kita bisa, karena Allah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup ini. Karena Allah pernah membuat kita, ataupun membuat kehidupan yang kita jalani sepertinya udah nggak mampu lagi nih kita pikir, tapi ternyata kita masih diizinkan Tuhan, kita masih diberikan Tuhan sampai sekarang kesempatan. Coba bayangkan, mungkin saja ada di antara kita yang mungkin di masa lalu, adalah Pak Pendeta, kalau di masa lalu ketika kami naik mobil itu mungkin mau kecelakaan nih pada saat itu Pak Pendeta, tapi Tuhan tambahkan lagi umurnya, luar biasa loh. Kadang-kadang ada jadi perdebatan, dia pakai masker, dia bilang dia pakai masker itu tidak, sama-samanya kita bilangkan seperti itu. Ini kembali lagi kepada bagaimana kita tunduk terhadap apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup ini. Itulah iman. Bagaimana kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan nanti akan mengajari hidup kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, GBKP Klasik Jakarta Kalimantan, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita. Di seberang badai pasti ada pelangi. Lewat iman, lewat kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan rutinitas kita terus menyembah Tuhan, belajar akan firman Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru untuk menguatkan hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya lewat sapaan firman Tuhan pada hari ini, di pagi hari yang indah ini, Tuhan pasti akan menguatkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dikala kami lemah, dikala kami tidak berdaya, Tuhan yang angkat kami. Kami yakin ketika Nuh pada masa dahulu ditertawakan orang ketika dia memilih untuk mengikut Engkau membangun bahtera, tapi ternyata pilihannya itu adalah pilihan yang benar.
Dan ketika kami mau menjaga diri, mau berpengharapan kepada Tuhan, mau terus menyembah Tuhan, walaupun pilihan kami ini adalah pilihan yang mungkin saja dicemooh, ditertawakan, dicela oleh orang lain, tapi kami yakin ini adalah pilihan sadar kami, inilah pilihan yang kami ambil untuk selalu ikut di dalam jalan Tuhan. Inilah iman ya Bapa. Kami akan selalu menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan semua jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka Engkau pimpin, Engkau naungi, Engkau pelihara kehidupannya. Bahkan mungkin yang tidak bekerja lagi, Tuhan kasihanilah mereka, jamalah mereka, supaya dengan itu mereka beroleh pekerjaan yang baru lagi, beroleh sukacita yang datangnya daripada-Mu. Kalaupun ada jemaat-jemaat di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan yang mendapatkan tekanan yang berat karena kesulitan ekonomi, ataupun mungkin ada pemotongan gaji walaupun belum di PHK, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga akan mendorong mereka, Tuhan juga akan menguatkan mereka. Kalaupun ada jemaat-jemaat kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan juga berkati, berikan kesembuhan. Dan mungkin juga ada jemaat-jemaat kami yang PDP ataupun ODP, Tuhan juga yang berkati mereka, Tuhan juga yang kuatkan mereka supaya mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami akan terus mengambil makna positif dalam pandemi COVID-19 ini. Kami akan terus menjalani hari, melewati hari untuk terus berpengharapan kepadamu. Maka dengan itu ya Tuhan, Engkaulah yang selalu menemani kami, Engkaulah yang selalu menyertai kami. Tim medis dimanapun berada, Tuhan juga berkati mereka supaya mereka boleh kuat, mereka beroleh pengharapan, hikmat yang datangnya daripada-Mu untuk terus menjalankan aktivitasnya dengan baik. Pemerintah kami yang terus memberikan himbauan-himbauan, keputusan-keputusan bagi kami, Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa buat jemaat kami secara khusus dalam topik doa syafaat ini, jemaat GBKP Runggun Palangkaraya dan Perminggun P3S. Tuhan juga berkati supaya mereka, Tuhan selalu pimpin kehidupannya. Dan khusus juga bagi anak-anak kami, ada 300 anak-anak permata di GBKP Palangkaraya yang mungkin terkendala dalam hal ekonomi karena mungkin orang tuanya juga di kampung, juga terkendala karena COVID-19. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berkati, Tuhan berikan pengharapan, hikmat supaya mereka terus boleh semangat untuk terus menjalani perkuliahan walaupun harus menghadapi tekanan seperti ini. Berkatilah jemaat GBKP Palangkaraya, rezekinya, kesehatannya, iman percayanya Tuhan berkati. Perminggun P3S, Tuhan juga berkati supaya mereka selalu mendapatkan sukacita walaupun pada saat ini begitu banyak pencobaan, begitu banyak persoalan, tapi kami yakin dan percaya mereka dapat melewatinya. Bapa, inilah permohonan kami di pagi hari ini. Tuhan berkati supaya dengan itu kami boleh menjalani hidup kami dengan baik dan benar. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.